Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin abil qasim bin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du, ahbabana fillah, kepada a'izza mustami'iyal kiram, para penonton dan penggemar program Cinta Ilmu di mana saja Anda berada. Pada pertemuan kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan dua pertemuan yang sudah berlangsung, yaitu bid'ah 1, bid'ah 2, dan bid'ah yang terakhir. Ini dikarenakan karena ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam majelis Cinta Ilmu. Sebelum kita memberikan peluang seluas-luasnya kepada para penonton untuk menanyakan hal-hal yang masih belum jelas atau masih remang-remang tentang hukum hakam dan juga tentang kedudukannya, saya ingin menambahkan pembicaraan kita pada sore hari ini dengan salah satu daripada masalah yang juga senantiasa diungkit-ungkit dan dipermasalahkan oleh saudara-saudara kita tentang berdoa bersama. Jadi kalau para penonton mengikuti dengan program kita kemarin, bahwasanya sepatutnya dengan kita dapat mengungsikan keadaan kita pada waktu kita dalam sembahyang itu dalam keseharian kita, sehingga kita tidak lupakan zikir, kita tidak lupakan tasbih dan tahmid, dan juga dalam keadaan suci dan bersih senantiasa dan selalu menundukkan pandangan daripada perkara-perkara tidak dibolehkan sebagaimana pada waktu kita dalam sembahyang. Nah, diantara daripada masalah yang sepertinya masih belum jelas dengan sebagian daripada teman-teman kita dan langsung melebalkan kalau ada orang yang terbabit melakukannya, berarti itu adalah bid'ah. Itu doa daripada seorang imam dengan diaminkan oleh makmum di belakang, khasnya selepas kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Jadi sebagaimana kita ketahui, ini secara pasti Nabi kita pernah memimpin doa pada waktu Nabi kita khutbah, khasnya khutbah untuk memohon hujan, salatul istisqa. Yang kedua, pada waktu Nabi kita menjadi imam, pada waktu Nabi kita membaca doa qunut. Itu pasti dan pasti Nabi kita baca qunut dan diaminkan oleh orang ramai di belakang. Nah, sekarang apa permasalahannya? Apa problemnya? Ketika seseorang berdoa terus diaminkan oleh orang ramai, kalau cara waktu kita sembahyang tadi itu kita bawa pada waktu kita selepas sembahyang. Jadi dari sudut mana kebid'ahannya sehingga dikatakan tidak boleh? Itulah tadi alasan mereka kemarin. Kata mereka sebab karena Nabi kita tak pernah buat. Dengari ayat yang berbunyi ud'uni astajib lakum, mohonlah kepada aku akan perkenankan doa permintaan kalian. Dan pahami doa baginda, hadis baginda, ad-doa silahul mu'min, riwayat al-wudu, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak, inti sari daripada ibadah. Jadi adakah di sana pembatasan waktu baik daripada Al-Quran ud'uni astajib lakum ataupun juga daripada hadis-hadis Rasulullah di mana saja dan kapan saja, tidak terikat dengan waktu dan tempat, dan dengan cara yang seperti apa saja, umum. Ayat dan hadis tersebut itu umum. Jadi baik sama-sama berdoa, satu berdoa yang lain mengaminkan, sama sekali tidak ada larangannya daripada sudut hukum. Kalau menurut kalian tidak boleh, untuk kalian silakan saja, tapi jangan sekali-kali membeli dan juga memandang sinis, apalagi mengatakan bid'ah dhalalah kepada orang-orang yang mengamalkannya. Sebab apa? Sebab perkara tersebut tidak ada kesepakatan dan tidak ada nas qat'i mutawatirkah misalnya daripada hadis Rasul yang mengharamkan dengan kita berdoa selepas sembahyang. Sebagaimana saya katakan pada pertemuan kita kemarin, alasan mereka karena Nabi kita
tak pernah buat itu bukan dalil. Ulama sepakat mengatakan al-matruk, yang Nabi kita tinggalkan, yang Nabi kita tak pernah buat atau tidak pernah berlaku di masa dahulu, itu tidak mutlak hukumnya haram. Jadi yang Nabi kita tinggalkan atau perkara baru yang dilaksanakan oleh umat, maka akan kita pantau dengan menggunakan hukum hakam yang 5. Ya imma hukumnya makruh, imma hukumnya haram, berarti madmumah, imma hukumnya sunat ataupun juga wajibah, berarti hukumnya mahmudah. Begitulah seterusnya. Kemudian yang kedua ingin saya angkat dalam pertemuan kita pada sore hari ini tentang membaca Al-Quran di atas kubur. Itu juga dipermasalahkan sama mereka. Tidakkah dengan kita dituntut untuk berzikir? Uzkuruni azkurkum wadzakirinallaha katsiran wadzakira. Nabi kita bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ratusan hadis tentang keutamaan kita membaca Al-Quran, dan tidak dibatasi, tidak dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu atau juga dengan tempat-tempat tertentu, yang secara umumnya, yang secara amnya dengan kita digalakkan untuk membaca Al-Quran, kecuali pada waktu-waktu dan juga pada tempat-tempat yang dilarang. Sekarang atas kubur, kata mereka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Tidakkah dengan kita boleh membaca Al-Quran di mana saja? Yang pada saat kita membaca Al-Quran, ini kita tidak berbicara tentang sampai atau tidaknya, itu pembahasan lain. Tentang boleh membaca Al-Quran atas kubur atau pada waktu kita berziarah. Kalau kita katakan tidak boleh, atas pertimbangan apa? Atas pertimbangan karena Nabi kita tidak pernah buat. Memang Nabi kita tidak buat. Apakah tiap yang Nabi kita tak pernah buat berarti hukumnya haram? Sebenarnya sudah kita jelaskan, itu tidak mesti seperti itu. Nah, pada saat Al-Quran dibaca, tidakkah pada waktu kita membaca lantunan kalam ilahi yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis, rahmat akan turun, ketenangan batin akan kita rasakan. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatadzakaruna bima bainahum wa yatadarasuna wa yatadzakaruna wa yatadarasuna bima bainahum illa haffat alaihimul malaika. Al-hadis itu masyhur. Jadi kata ulama, bukan hanya pada waktu kita di majelis ilmu, tapi juga pada waktu kita berzikir, pada waktu kita membaca Al-Quran di mana saja, rahmat akan melimpah ruah. Mau tidak mau, itu dengan penghuni kubur akan terimbas dengan curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana saya katakan tadi, di masalah terdapat perbedaan pendapat daripada ulama, tapi tidak boleh dengan kalian dengan sewenang-wenang dan juga dengan semau-maunya mengatakan itulah bid'ah dhalalah hanya dengan alasan tidak pernah dilakukan oleh Sayyiduna Rasulullah SAW. Berapa banyak yang dengan begitu tidak pernah melakukannya, tapi ternyata itu ditinggalkan bukan karena keharamannya, bukan karena ketidakbolehannya, tapi karena ada beberapa tuntutan-tuntutan tertentu atau ada hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga Nabi kita tinggalkan. Saya berikan waktu seluas-luasnya sekarang pada penonton. Yang pertama kepada yang di studio kita terlebih dahulu, pertanyaan saya harapkan agar fokus pada tajuk pembicaraan yang kita bicarakan. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya baca soalan daripada Facebook Cinta Ilmu ni. Kami ingin wawarkan yang kita dah bangun satu fanbook sama dengan Facebook sebenarnya Syekh. Fanbook ni kita buat khas untuk mewawarkan jadual-jadual kuliah untuk Syekh Nurdin, dan kita mohonlah semua peminat pencinta ilmu supaya like kita punya fanbook yang baru ni, dan juga kita mohon jugalah Cinta Ilmu punya fanbook kita sama-sama like, dan insyaAllah kita akan sama-sama dapat manfaat daripada Facebook yang kita buat. Terima kasih banyak. Dan silakan pertanyaannya. Dan soalan daripada Facebook Cinta Ilmu adalah, bagaimanakah hujah kita untuk menjawab pegangan orang-orang tertentu yang mengatakan sebarang bentuk amalan yang kita buat untuk orang yang telah meninggal dunia tidak sampai kepadanya, melainkan hanya 3 perkara saja yang akan dibawa bersama-sama mayat, iaitu ilmu bermanfaat, sedekah jariah dan amal soleh. Jadi untuk menanggapi pandangan atau sudut pandang daripada sebagian yang mengatakan tentang amalan apa saja itu tidak akan sampai kepada seseorang kecuali daripada 3 jalur: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, atau juga waladul saleh.
Jadi dengan mengatakan kecuali daripada 3 itu saja itu pun juga sudah tidak betul. Karena kita menafikan beberapa amalan daripada orang lain yang pahalanya sampai kepada si mati. Misalnya kepada orang yang meninggal dunia, pada saat meninggalkan beberapa kewajiban puasa, maka terhadap ahli keluarga disuruh memilih antara 2 pilihan. Ima dengan keluarga menggantikan puasa, mengqadhakan puasa si mati 5 hari 5 kali qadha 5 hari puasa, atau yang 5 hari puasa tadi itu diganti dengan fidyah. Berarti pahalanya sampai kepada si yang meninggal dunia, bukan daripada 3 jalur yang disebutkan. Itu bukan sedekah, itu bukan ilmu, itu bukan anak soleh. Orang lain atau dengan keluarga yang memuasakan puasa untuk orang yang sudah meninggal dengan qadha yang tertinggalkan. Masya Allah, tabarakallah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Sepakat ulama mengatakan bahwasanya ibadah haji daripada seseorang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal itu akan menggugurkan kewajibannya. Dia tidak termasuk daripada sedekah jariyah. Jadi dengan pembatasan tadi itu sudah tidak betul. Jadi kita pahami bagaimana maksud hadis. Nabi kita bersabda, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu. Apabila meninggal anak Adam akan terputus amalannya. Amalan yang meninggal tadi itu bukan amalannya orang lain. Amalan orang lain kalau pada saat dia hadiahkan akan sampai. Mana buktinya? Dengan firman Allah yang berbunyi, walladzina ja'u min ba'dihim, dan juga generasi yang datang setelah mereka, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, yang telah meninggal dunia. Berarti syarat pasti doa sampai. Nah, maka pada saat dengan kita berzikir, kita tasbih, kita sedekah, kita wirid, kita tahmid, kita melakukan amalan-amalan apa saja, hal-hal yang bersifat ibadah, zikir, tasbih, tahmid dan takbir, selepas itu kita berdoa, ya Allah, sampaikan pahalanya kepada yang meninggal, itu pasti dan pasti pahalanya itu akan sampai. Yang dipertengkarkan oleh ulama antaranya Al-Imam Syafi'i yang mengatakan pahala Al-Quran itu tidak sampai kalau Al-Quran itu hanya semata-mata dibaca, tapi kalau dibaca dengan niat, satu, niat agar pahalanya Allah berikan kepada si mati, kemudian dengan iringan doa setelahnya. Itu tidak ada khilaf di kalangan ulama. Yang ada khilaf itu kalau seandainya kita baca Quran di hadapan orang mati atau di dekat kubur, katakan saja seperti itu, tanpa meniatkan pahalanya untuk si mati, tanpa berdoa setelahnya, itu yang terdapat khilaf di kalangan ulama Syafi'iyah. Tapi kalau seandainya dengan pahalanya, setelah kita selesai membaca terus kita niatkan, ya Allah, Allahumma usil sawaba man qara'na, pahala bacaan kami, tilawah kami, zikir kami, hantarkanlah pahalanya itu kepada orang yang sudah meninggal. Itu tidak ada larangan daripada hukum. Kenapa? Sebab yang terputus amalan si mati. Hadis tidak mengatakan juga terputus amalannya orang lain. Hada wabillahi taufik. Sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya, kita berehat sejenak. InsyaAllah kita teruskan. تيجي وتقف معنا مع فلسطين انه ناخذ الحريه ونحبسوا الاعداء اليهود اللي اجوا عملوا فينا زي هيك نشوفهم قدامنا محبوسين. Terdapat beberapa tempat di kawasan-kawasan di Gaza seperti di hospital, di sekolah, di tempat-tempat awam, rumah-rumah penduduk, tempat yang dibom oleh pihak Israel itu sangat mengerikan dan sangat menyedihkan mata bagi kita melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd, silakan pertanyaan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Apakah beza di antara ahli sunnah wal jamaah dan wahabi? Dan adakah orang yang suka membid'ahkan adalah daripada golongan wahabi? Dan apakah hukum menjauhi golongan ini? Jadi
pertanyaan yang ditanyakan tentang apakah ada perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah dengan wahabi. Kemudian apakah kalau memang ada perbedaannya, apakah dengan kita dituntun atau juga diwajibkan untuk kita menghindarkan dan juga untuk kita menjauhi mereka atau seperti apa? Jadi memang masing-masing daripada kumpulan, baik itu perbedaannya dari sudut akidah, pemikiran, politik, itu juga fakih dan juga dengan hal-hal seumpamanya, masing-masing mengatakan kamilah dia kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Jadi memang agak membingungkan kita siapa sebenarnya. Salafi mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, Wahabi mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, kaum tua mengatakan kami ahli sunnah wal jamaah, mungkin juga dengan Syiah juga mengatakan seperti itu juga. Jadi bagaimana? Maka untuk kita memastikan apakah kita bersama kumpulan ahli sunnah wal jamaah, coba dengan kita kembali kepada definisi ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan di dalam hadis. Jadi dari satu rangkaian hadis yang penghujungnya Nabi kita katakan tentang kumpulan al-ummah al-Muhammadiyah al-Mansurah, umat Muhammadi yang akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala, itu adalah ma alaihi ana wa ashabi. Itu adalah kumpulan yang mengikuti pedoman ideologi, yang ikuti pedoman hukum hakam aku atau hukum hakam syariatku, wa ma alaihi ashabi, dan juga dengan gaya hidup atau pendirian para sahabat-sahabatku. Ma alaihi ana wa ashabi. Jadi dengan kita akan menyikat dan juga kita akan mempelajari bagaimana dengan baginda Nabi dan juga bagaimana dengan para sahabat, yang kadang-kadang kita tidak gunakan istilah sahabat, kita gunakan istilah salafun saleh. Suatu hal yang ingin anak kongsikan pada pertemuan kita yang berbahagia ini pada kawan-kawan kita yang mengasuh pahaman salafi atau juga wahabi. Wahabi itu pada abad yang ke-11 dengan kelahiran atau dengan munculnya Muhammad bin Abdul Wahab. Salafi, mereka katakan pahaman mereka itu pahaman salafi, tapi ternyata salafun saleh beri, bebas diri, jauh daripada dakwaan dan juga daripada pahaman-pahaman yang ekstrim yang mereka asuhi atau yang mereka anuti, jauh daripada pahaman salafun saleh. Bagaimana? Dalam satu seminar atau dalam satu konferensi baru-baru ini di Mesir, ungkapan daripada salah seorang sahabat kita itu dengan Habib Ali Al-Jufri, apa kata beliau? Untuk kita berpedoman hidup kepada Al-Quran dan hadis. Kan semuanya mengatakan semacam itu. Nak selamat, nak bahagia dunia akhirat, terelak daripada kemungkaran, terelak daripada segala bahaya, pemikirannya betul, pandangannya oke, itu kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Dan semuanya mengatakan seperti itu. Oke. Jadi kalau jalur kita untuk kita menempuh jalan yang pasti keselamatannya itulah melalui Al-Quran dan hadis, maka kita katakan kita dengan Al-Quranul Karim itu jarak ukuran waktu tidak kurang lebih daripada 1400 atau 500 tahun. Begitu juga kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau pada saat kita mengambil salah satu daripada kitab hadis atau salah satu daripada kitab tafsir, katakan secara langsung saja dengan kita nak mempelajari Al-Quranul Karim dengan pahaman salafun saleh yang bersambung sampai kepada kita sekarang. Mungkin tak kira-kira dengan kita mendapatkan sanad riwayat atau juga sanad hadis atau juga sanad menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran yang bersambung sanadnya sampai kepada baginda Nabi atau sampai kepada as-sahabah al-kiram, atau daripada kita dengan silsilah sambungannya sampai kepada salafun saleh, sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Nabi dan juga sampai kepada malaikat Jibril. Daripada malaikat Jibril beliau menerima wahyu adalah daripada Allah Jalla wa'ala. Itu dengan cara yang seperti apapun, dan ini saya katakan mustahil dalam rangkaian sanad yang bersambung tadi itu kalau tidak terdapat seorang Asy'ari akidahnya, atau Maturidi akidahnya, atau tergolong dalam kumpulan yang kita sebut dengan ahli tasawuf. Hampir tidak ada sanad. Jadi kalau kita cari rantai silsilah yang menghubungkan kita dengan salafun saleh, ambil kita apa saja.
Buka Fathul Bari, minta maaf, Sahih Bukhari kah, Musnad Imam Ahmad kah, Sunan Tirmidzi kah, Sunan Abi Daud, maka dengan silsilah sanad yang bersambung tadi itu akan kita temukan beberapa orang rawi, paling tidak satu orang rawi mazhabnya Asy'ariyul Aqidah, mazhabnya Maturidiyul Aqidah, atau ternyata daripada golongan ulama-ulama tasawuf. Jadi dari mana dengan mereka mendapatkan ilmu dan pahaman yang ekstrem tadi itu sehingga sampai membid'ahkan dan juga bahkan sampai mengkafirkan al-ummah al-Muhammadiyah. Lebih-lebih lagi dikafirkan karena hanya masalah khilaf, ya karena masalah khilaf ya saja seperti tawasul. Pada tawasul kita temukan dalil banyak sekali daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga dengan amalan daripada salafun saleh. Tidak betul dengan kalian mengatakan salafi, yang tepatnya kalian itu saya katakan talafi, sebab pahaman kalian itu sudah munqati', terputus daripada pahaman salafun saleh. Kita ada panggilan di talian, silahkan. Assalamualaikum, daripada siapa dan di mana? Waalaikumsalam Tuan Syekh. Ahlan wa sahlan. Zahidah Ahmad. Saya daripada Kota Baru. Ahlan wa sahlan, silakan. Okay, soalan untuk Tuan Syekh tentang definisi bid'ah mengikut Imam Asy-Syatibi. Ya. Kerana ia berbeza dengan definisi bid'ah mengikut Imam Izzuddin Abdussalam dan Imam Syafi'i. Jadi kalau kedua-dua definisi ini berbeza, maka kedua-dua pihak tidak akan mencapai kesepahaman dalam permasalahan bid'ah. Jadi bagi saya dengan Tuan Syekh tentang definisi Imam Syafi'i. Okey, terima kasih. Jadi dikatakan disebabkan kerana dengan definisi yang berbeda antara dua orang tokoh, satu daripada Imam Asy-Syatibi dan yang kedua dengan Imam Izzuddin Ibn Abdussalam. Sebenarnya perbedaan itu dari sudut redaksinya saja. Antara dua definisi daripada dua orang tokoh itu sama sekali tidak bercanggah. Hanya percanggahan atau kesalahpahaman sebenarnya yang menyebabkan dengan kita tidak memahami hakikat bid'ah yang sebenarnya. Kita kembali kepada hadis yang kita riwayatkan dan kita utak-atik senantiasa kita sebut-sebut dalam perbuatan kita mengenai bid'ah. Hadis man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa melakukan satu perkara baru. Jadi dengan definisinya tiap satu perkara baru. Fi amrina, dalam urusan agama. Jadi perkara baru dengan fashion pakaian, asalkan masih tetap menutup aurat, tidak ada hubungannya dengan bid'ah. Makanan, buryani, kabuli, nasi mandi, nasi tayamum, nasi wudu, nasi apa saja nama-namanya, itu tidak hubungannya dengan bid'ah. Kenapa? Sebab yang kita bicara sekarang fi amrina hada, dalam urusan agama. Jadi yang dilupakan oleh kawan-kawan kita yang tidak mau paham tentang hakikat bid'ah, ma laisa minhu. Jadi suatu perkara baru dalam perkara agama, dalam urusan agama yang tidak termasuk dan yang tidak terpayungi dengan landasan agama atau hukum hakam agama, itu baru dikatakan bid'ah dhalalah, baru dikatakan bid'ah yang sesat. Tapi selama perkara baru tadi itu, yang walaupun baru, yang walaupun menyentuh tentang hukum hakam atau tentang agama, tapi ternyata minhu minad-din, seperti yang saya katakan tadi, masih ada keumuman ayat atau keumuman hadis yang menaungi perkara baru yang kita lakukan. Katakanlah sebentar lagi dengan kita mengadakan perayaan Maulid Rasul. Mereka mengatakan bid'ah, Nabi kita tak pernah buat, kita katakan tidak. Jadi Maulid Rasul itulah memperingati hari kelahiran baginda Nabi dan juga dengan mengongsikan pengalaman para penceramah kepada para hadirin tentang syama'il, tentang mukjizat, tentang akhlak, muasafat, kriteria kehidupan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pastikan program atau perayaan Maulid Rasul yang diadakan dimanapun, ini kita ketepikan yang tidak keru-keruan, bacaan Al-Quran, qasidah menyanjung dan memuji, kemudian salawat dan salam, ceramah tentang mukjizat bagi Nabi, ceramah tentang cinta bagi Nabi, ceramah tentang kemuliaan bagi Nabi. Jadi daripada sudut mana larangannya dan juga daripada sudut mana perkara-perkara yang bercanggah dengan hukum yang walaupun baru, tapi tidakkah itu masih berada di bawah payung syariat dan masih mengikuti landasan dan pedoman hukum hakam Allah. Jadi kalau dikatakan ada perbedaan antara pendapat, itu bukan perbedaan pendapat di kalangan dua orang imam yang hebat tadi itu, tapi
perbedaan dalam memahami maksud daripada definisi mereka atau maksud daripada yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Silakan pertanyaan yang selanjutnya. Untuk mereka yang ingin like handbook baru Syekh tadi itu, sila type Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki dash restu from Syekh. Maknanya kami dah dapat restu. Okey, itu Facebook, tapi itu bukan saya yang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan nanti saya tak ada jawab, saya tak ada waktu untuk, jadi hanya setakat untuk maklumat tentang program kita, majlis kita, ya seperti itulah. Nah, silakan pertanyaan selanjutnya. Daripada Facebook, daripada Aina Makruzi. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. satu zikir ni maksudnya, wahai Tuanku, aku tidak layak untuk syurga Firdaus, bahkan aku juga tidak sanggup untuk ke neraka Jahim. Adakah zikir ini bid'ah dan karut? Minta penjelasan. Jadi Allahu Akbar. Mungkin dengan kita mengikuti doa, munajat, rintihan daripada saudara-saudara kita di sini. Kadang-kadang Tuan Imam pada waktu berdoa rasa masih belum cukup berdoa dengan bahasa Arab, kemudian buat lagi doa dengan bahasa Melayu. Begitu juga seperti Indonesia ada yang namanya zikir akbar atau tabligh akbar. Jadi pada masa berdoa, doa beramai-ramai di bawah pimpinan Ustaz Arifin Ilham atau Agib, misalnya orang pada menangis semuanya. Jadi kita merinti-rinti dada Allah itu kita gunakan bahasa kita. Nah, apa salahnya dan dari sudut mana kesesatannya pada saat si Abu Nawas merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Abu Nawas itu salah seorang penyair, yang dengan kehidupan seorang penyair kadang-kadang terlibat juga dengan hal-hal yang negatif, menyanjung, memuji seseorang yang tidak patut untuk disanjung dan juga dipuji. Jadi dengan Abu Nasr itu merintih-rintih di hadapan Allah, tidak pasti bila rintihan tadi itu dilakukan oleh beliau, mengatakan lastu lil firdausi ahla, aku tidak layak untuk menjadi penghuni firdaus yang tertinggi, surga yang teristimewa. Kata-kata itu betul. Yang komplain dengan Abu Nawas, Anda layak untuk menjadi penghuni firdaus secara jujur? Siapa di antara daripada kita yang merasa layak untuk menjadi penghuni firdaus? Sembahyang kadang-kadang mengantuk, sembahyang kadang-kadang menguap, sembahyang kadang-kadang tidak khusyuk. Hal-hal yang negatif yang menimpa ibadah kita, bagaimana dengan kita merasa layak? Jadi Abu Nawas mengatakan tidak layak, pun tidak ada bedanya dengan kita pun tidak layak untuk kita mendapatkan surga firdaus al-a'la yang tertinggi dan yang teristimewa. Berikutnya wala aqwa ala naril jahim, tapi dalam yang sama, yang walaupun pun tak layak untuk menjadi penghuni firdaus, tapi juga pun tak mampu kalau dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Apakah si penanya ada yang mampu? Apa kita ada yang mampu? Yang mentadlil atau yang menyesatkan, yang samsing seperti apapun samsingnya, tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk menjadi penghuni neraka. Kita berehat sejenak, nanti akan kita teruskan untuk pertanyaan yang luar biasa pentingnya untuk ditanyakan. Terima kasih. Melakukan tawaf wida ni memanglah tawaf yang kita kena bukan tawasul. Kita nak buat selamat tinggal meninggalkan tanah haram ini, kita kena melakukan tawaf wida. Sejak pertama sampai ke sini Mekah ni, jadi rasa keseronokan lah. Mana yang selama ni diharapkan tu dapat kita tunaikan. Gemit dia. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Jadi kesimpulan daripada lantunan rintihan daripada Abu Nawas tadi itu, yang pertama merasa tidak layak, dan memang itu hakikat, untuk menjadi penghuni surga firdaus. Yang kedua, tidak mampu untuk menjadi penghuni neraka. Nah, ketidakjujuran daripada yang mengomentari, yang komen tentang rintihan daripada Abu Nawas tadi itu, dia baca setakat itu saja. Itu bodohnya dia.
Itu kesalahan besar kepada Abu Nawas. Saat ketika rintihan Abu Nawas dibaca sampai staccato saja, tak layak untuk menjadi penghuni surga dan tidak mampu untuk masuk ke neraka, sehingga dikatakan musiga di RNR mana? Itu kan pertanyaan kurang asam. Sebab Abu Nawas bukan cakap staccato saja, ada sambungannya. Fahabli taubatan, maka berikanlah taubat kepadaku. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, berikan taubat dan ampuni dosa kesalahanku. Kalau Abu Nawas sudah mendapatkan dua benda tadi itu, dosa kesalahan terampuni. Yang pertama, taubat Allah terima, kompon dan pasti Abu Nawas akan masuk surga. Saya mengkhawatirkan saudara kita yang komen macam-macam tentang rintihan Abu Nawas tadi itu boleh meretakkan iman dan yakin, boleh meretakkan iman dan juga dengan akidah. Kenapa? Sebab yang pertama dia tidak jujur. Kemudian yang ketiga, yang kedua, dia beranggapan akan singgah di RNR mana. Kenapa diperli seperti itu? Ini orang bermunajat. Allah berfirman dalam sebuah diskusi, ana indal munkasirati qulubuhum, aku senantiasa bersama orang-orang yang terlukakan hati dan perasaannya. Abu Nawas merintih-rintih. Tidakkah pernah dengan kita-kita pada waktu kita berdoa, ya Allah, ya Rahim, aku yang kerdil ini, yang bodoh ini, ya Allah, yang masa ini, ya Allah, senantiasa terlibat dengan benda-benda lucak. Orang pengakuan seperti itu bukan dengan setakat dengan dia saja, ramai. Terus kalau ada orang yang berdoa macam itu, terus kita katakan sesat atau bid'ah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Berikan taubat, ampuni dosa kesalahanku, sebab engkaulah yang hanya mengampunkan dosa-dosa besar daripada hamba-hambanya. Maka dengan demikian, kalau Allah terima taubat dan inabah daripada Abu Nawas tadi itu, Abu Nawas kompon dan pasti akan menghuni atau akan menjadi salah satu daripada penghuni surganya Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kita tetap tidak mengatakan itu zikir, kita tidak mengatakan itu sebagai suatu amalan yang sudah diamalkan, akan tapi dia mempunyai makna yang cukup dalam sekali, rintihan seorang hamba yang mengharapkan keampunan dan maghfirah daripada Allah Jalla wa Ala. Hadza wa billahi taufik. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada satu lagi Syekh daripada Facebook juga, daripada Syekh Musdik Syed Osman. Apakah hukum kalau kami menyampaikan hadis daif tapi tujuan kami untuk kebaikan, ajak manusia kepada jalan Allah? Jadi yang pertama, ulama sepakat mengatakan sebelum munculnya fatwa dan pendapat daripada Syekh Al-Albani tentang hadis dhaif, yang menurut beliau hadis dhaif tidak boleh diamalkan, ulama-ulama kita dahulu dan juga hufaz yang dari segi keilmuan, kehafalan, kehebatan beliau dalam bidang ilmu hadis, minta maaflah kalau saya buat perbandingan, mungkin telunjuknya Imam Nawawi saja belum ada. Kalau nak dibandingkan Imam Nawawi dengan Al-Albani itu mungkin baru hanya dengan ruasnya Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, atau Al-Imam Al-Hafidh Ibn Salah, atau Al-Hafidh Al-Mizzi, Al-Hafidh Al-Iraqi, Al-Qustulani, atau dengan Al-Hafidh As-Suyuti, Ibn Katsir, dan banyak lagi ulama-ulama hufaz kita lainnya. Jadi yang disepakati oleh ulama-ulama kita dahulu bahwasanya kita boleh beramal dengan hadis dhaif dengan beberapa syarat, dengan beberapa catatan. Satu, dengan tidak menganggap itu sebagai satu perkara sunat. Kemudian yang kedua, kedhaifan hadisnya pun taklah terlampau dhaif. Jadi tidak terlampau lemah sangat. Nah, itu tidak. Jadi hadisnya dikatakan dhaif saja. Tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan al-qawaid, dengan pedoman hukum hakam. Jadi boleh-boleh saja dengan kita beramal. Dan juga kita beramal, tentu kita mengharapkan ganjaran yang telah dijanjikan di dalam hadis tersebut. Jadi tidak ada salahnya dan tidak ada larangannya, baik itu daripada hadis atau juga daripada fatwa ulama-ulama kita dahulu, untuk kita beramal dengan hadis dhaif. Jadi bagaimana kira-kira kalau dengan kita mengungsikan atau menyampaikan salah satu daripada hadis-hadis dhaif yang barangkali menceritakan tentang amalan, tentang fadail, tentang sembahyang, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya, untuk kita kongsikan pengalaman kita.
Mungkin pada satu kita sampaikan kedudukan hadisnya seperti apa ataupun juga tidak, secara jujurnya kita sebutkan kedudukan hadisnya seperti apa. Tapi untuk pelaksanaan, untuk kita amalkan, seperti yang kita katakan tadi, ulama sepakat mengatakan bahwasanya kita boleh saja beramal dengan hadis dhaif. Beda hanya kalau kita fatwakan awak kena beramal dengan hadis ini, sebab itu sebagai satu ketentuan sunnah atau sebagai satu perkara sunnah. Nah, kalau kita katakan sunnah, itu tidak boleh kecuali kalau landasan hukumnya itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim atau juga dengan hadis-hadis yang dipastikan kesahihannya. Yang lain silahkan, dari Muslimat di Facebook silahkan. Di Facebook daripada Naim Haji Darus, salam Syekh, adakah zikir yang bukan datang daripada Muhammad SAW itu dikira bid'ah? Contohnya zikir daripada Imam Syafi'i dan lain-lain. Sekali lagi, adakah zikir yang bukan datang daripada Nabi Muhammad SAW itu dikira bid'ah? Contoh zikir daripada Imam Syafi'i dan lain-lain, bolehkah kita beramal dengan? Jadi dikatakan zikir yang datangnya bukan daripada baginda Nabi, dari siapapun, baik itu daripada ulama atau daripada para sahabat, hukumnya bid'ah. Siapa yang katakan seperti itu? Yang berfatwa yang mengatakan seperti itu kecuali kalau pada saat otak akan diletakkan di kaki, kemudian kasut diletakkan ke kepala. Sebab kenapa? Sebab terdapat ramai di kalangan para sahabat yang berzikir, di mana dengan zikir yang mereka lantunkan itu tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi. Di antaranya tambahan talbiyah daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Belum waktunya atau waktu tidak mengizinkan untuk kita bacakan talbiyah yang warid daripada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Jadi bukan sebagaimana talbiyah biasa, labbaik Allahumma labbaik, tapi ada tambahannya daripada beliau. Itu mendapatkan pengakuan boleh, bahkan ulama mengatakan tak ada problem untuk kita mengamalkannya. Tentu. Kemudian yang kedua, tambahan daripada sahabat Nabi, Masya Allah tabarakallah, beberapa riwayat tentang Ismullahil A'zam. Jadi ada seorang Arabi berdoa dengan menyebut nama-nama Allah Jalla wa'ala yang Nabi kita tidak pernah ajarkan dengan menyebut nama-nama tersebut pada waktu berdoa. Tapi dia tidak bercakap dengan hukum. Nabi kita komen selepas mendengar lantunan rintihan doa daripada seorang Badawi tadi itu, Nabi kita berkata, berdoalah sebab kamu telah memohon kepada Allah dengan Ismullahil A'zam. Sami'allahu liman hamidah, belakang Rabbana walakal hamdu. Nabi kita bersabda, idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Setakat itu saja. Nak disambung mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan dengan zikir-zikir yang seumpamanya juga yang murid daripada hadis subuhun kudus rabbul malaikati waruh. Ada sahabat Nabi kita menambah doa tersebut, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu tambah daripada sahabat Nabi kita. Selepas beliau tanya siapa manil qailu anifan, siapa yang cakap tadi itu, semuanya senyap. Takut kalau tersalah, takut kalau dibid'ahkan sama Wahabi atau sama Salafi. Jadi senyap semuanya. Takut nanti kalau mereka berkata itu sesat. Jadi pada satu semuanya senyap. Siapa yang cakap tadi itu dengan ada suara yang lebih lantang? Di ketiga kalinya Nabi kita katakan, walaqad ra'aitu atau laqad ra'aitu, aku tengok bid'an wa salasina malaka, lebih daripada 30 malaikat berlomba-lomba untuk mengangkat keindahan kata-kata yang disebutkan oleh sahabat tadi itu untuk mempamerkan atau juga untuk memperlihatkan dan melaporkannya kepada Allah. Begitu Nabi kita komen semacam itu, langsung sahabat, aku ya Rasulullah. Itu tambahan. Jadi itulah tadi saya katakan, kecuali kalau tak pernah baca hadis, tak pernah baca sejarah, dan tidak pernah tahu tentang latar belakang hukum hakam dan juga dengan sumber-sumber hukum yang 10. Mungkin karena faktor itulah, hanya ilmu daripada Facebook, ilmu daripada network, ilmu daripada internet, itu mungkin saja daripada YouTube yang tak pernah melutut di hadapan tuan guru yang memberikan panduan bimbingan akhlak. Jadi yang paling tidak ada dengan sahabat-sahabat kita Salafi dan Talafi, akhlaknya tidak ada. Ulama sehebat apapun dibantai habis-habisan, sedangkan ulama yang tadi disebut, yang walaupun katanya seumpama daripada Imam Syafi'i siapa beliau?
keilmuan beliau, kewaraan beliau, kefakihan beliau. Panjang kalau kita ingin memperkenalkan siapa dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang paling tidak kita pernah mendengar hadis Nabi kita bersabda, alimu Quraisyin yamla'u baqal ardi ilma. Alimnya orang Quraisy itu akan memenuhi permukaan bumi dengan ilmu pengetahuannya. Kita ada panggilan di kalian kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Syekh, ni anak nak sempat tanya. Nama anak Muhammad Ridwan bin Jamal. Alan Muhammad Ridwan. Daripada Kampung Perak. Oh, jauh. Anak nak sempat tanya, apa ni? Jadi bid'ah ke kalau kita bertawasul dengan orang yang dah tiada, dan kita bertawasul dengan Rasulullah, wali-wali dan guru kita sendiri. Jadi pertanyaannya jelas. Ini juga diantara daripada masalah yang senantiasa diutak-atik dan juga senantiasa dipermasalahkan sama mereka, sehingga sampai menghalalkan darah-darah orang Islam, sehingga sampai dengan aksi kekerasan itu dilakukan. Kawan-kawan yang menganuti pahaman Wahabi banyak yang tidak mengetahui Muhammad bin Abdul Wahab itu kalau dengan bahasa saya katakan safah, pembunuh, yang tidak sependapat dengan pendapat beliau, yang tidak senada dengan fatwa dan juga dengan pemikiran beliau, ya imam ditadlil, dikatakan sesat atau dikatakan kafir. Ada berapa ramai masyarakat Mekah, Madinah, Taif yang terbunuh dengan pedang Muhammad bin Abdul Wahab dan juga dengan kumpulannya. Jadi buka lembaran sejarah, buka kitab Tarikhun Najib. Saya sabar kawan-kawan yang di Malaysia yang menganuti pahaman Wahabi, buka kitab tersebut. Di sana kumpulan Malaysia dibagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama kumpulan al-muwahhidin, ahli tauhid, mereka-mereka. Yang berikutnya kumpulan al-musyrikin. Kita ini dikatakan orang musyrik Wahabi. Jadi kalau seandainya ada orang Medan datang kemari terus jumpa dengan Wahabi, langsung Wahabi itu dia tumbuk, itu saya rasa ada betulnya. Kenapa? Sebab dia katakan awak sesat dan masuk neraka. Gara-gara karena dengan seumpama tawasul, gara-gara karena hanya dengan masalah seumpama kunut atau tahlil kenduri arwah dan yang sejenisnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kubah-kubah yang ada di Madinah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang bertawasul dikafirkan. Kalau tidak senada dan tidak seirama dengan mereka, diserang, hartanya diambil je. Jadi setelah darahnya dihalalkan dan dibunuh, hartanya dirampas. Kalau tak percaya, tidak kurang daripada 100 muka surat, 100 halaman di dalam kitab Inwanul Majdi fi Tarikhin Najdi. Buka di dalam YouTube, cari kitab tu. Kalau tidak ada dijual, cetakan Syuruk di Beirut. Di dalam kitab tersebut tidak kurang daripada 100 muka surat yang menceritakan tentang ghazawatuhu, peperangannya. Ghazawatu, kita guna bahasa ghazawatu untuk peperangan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka gunakan juga untuk peperangannya Muhammad bin Abdul Wahab yang dirampas, yang diambil hartanya, yang disembelih. Itu jumlah bilangan, bahkan sampai terungkapkan kata-kata tidak ada fitnah dan tidak ada musibah yang menimpa al-ummah al-Muhammadiyah sejak daripada dulu sampai kepada zaman kita sekarang yang lebih dahsyat dan yang lebih sadis daripada fitnah al-Wahhabiyah. Jadi seperti masalah yang dipertanyakan tadi, kita masih ada 3 menit tentang tawassul kepada baginda. Macam mana nak dikatakan haram, apalagi syirik, apalagi akan membawa kepada ridha, yang pada saat tawassul itu Nabi kita orang yang pertama yang mengajarkannya. Nabi kita bertawassul bihaqqi nabika Muhammadin pada saat menguburkan atau menyiapkan kubur Sayyidatuna Safiyah ammatu Rasulillah. Jadi ya Allah, jangan kau seksa mak saudaraku ini bihaqqi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat. Kemudian dengan yang lain, kata Imam Malik kepada Abu Ja'far al-Mansur, limadha taslibu wajhak? Kenapa Anda palingkan muka kamu pada waktu kamu berdoa kepada Allah dengan menghadap kubur Rasul, sedangkan baginda tu wasilahmu dan wasilah tu abika bin qablik. Nabiullah Adam dah bertawasul dengan baginda sebelum Nabi kita lahir. Begitu juga dengan baginda ajarkan doa tawasul kita kepada muslimin dan muslimat. Doa yang kita baca pada waktu kita menuju masjid, Allahumma bihaqqi sa'ilina ilaik, bihaqqi ar-raghibina ilaik,
Tapi Imam Syafi'i ada ilaih, ya Allah, dengan kemuliaan orang-orang yang pergi, yang berjalan menuju rumahmu untuk melaksanakan ibadah sembahyang, atau juga untuk melaksanakan al-i'tikaf di rumah Allah Jalla wa'ala. Siapa yang mengajarkan doa tersebut dan diamalkan oleh siapa? Baginda Nabi dan kumpulan daripada para sahabat. Kita masih ada pemanggil dalam talian, jadi minta maaf untuk jawaban tawasul setakat itu saja. Silakan. Daripada siapa dan di mana? Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari Periklam. Ya. Saya ada satu soalan, Syekh. Apakah melakukan kenduri tahlil untuk arwah semati itu adalah bid'ah ataupun macam mana? Sebab ada yang kata kenduri tahlil untuk mati itu menyerupai amalan kaum Yahudi. Jadi tentang kenduri tahlil lagi, kenduri arwah, kenduri tahlil. Tadi sudah ditanyakan sampai tak pahalanya. Yang masih meragukan tentang sampai atau tidaknya nanti pada waktu meninggal bawa peralatan komunikasi supaya boleh berhubungan dengan kita-kita yang masih hidup. Sebab kami nak hadiahkan beberapa bacaan ayat atau beberapa lantunan salawat untuk yang meninggal. Kalau sampai, tolong dijawab nanti daripada alam barzah. Kalau tak sampai juga tolong beritahukan kepada kami supaya tidak ada lagi perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain. Bagaimana dengan kenduri arwah? Si penanya dan juga dengan yang mengatakan itu tidak boleh meyakini tak dulu bahwasanya pahala sedekah itu sampai kepada si mati. Macam mana tidak yakin? Nanti kita katakan sedekatin jariyah. Sedekah jariyah diantara daripada yang sampai pahalanya kepada si mati. Oke, orang buat kenduri arwah selain daripada baca-baca dikit tasbih tahmid dan tahmid, penghujungnya makan nasi buryani, makan nasi kerabu, makan nasi dagan, ada makan nasi lepasnya. Nah, jadi kalau dengan amalan tadi itu sudah saya katakan sepakat sebab itu daripada ayat sampai pahalanya kalau diniatkan dengan lantunan doa penghujung, ya Allah sampaikanlah pahalanya tadi itu kepada mereka-mereka. Kalau tidak sampai, kenapa ada ayat yang menyuruh kita untuk kita berdoa atau mendoakan orang-orang yang sudah meninggal? Sementara dengan sedekah makanan kenduri tahlil kan penghujungnya ada makan-makan, ada minum dan lain sebagainya. Itu pahala sedekah. Kalau dengan sedekah seumpama makanan nasi kerabu, nasi buryani sampai pahalanya, teh tarik sampai pahalanya, akan baca tahlil tasbih tahmid tidak sampai, itu bagaimana juga pandangan mereka yang mengatakan itu tidak sampai. Hababun nafillah, para penonton kita yang budiman, kita berada pada penghujung daripada live kita pada sore hari ini. Saya ingin mengungsikan satu perkara bid'ah yang ingin kami adakan juga pada Senin malam Selasa, malam tahun baru. Kita akan berkumpul di Masjid Shah Alam selepas maghrib dengan kegiatan sembahyang sunat tasbih, berdoa, berzikir dan juga merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Ini diantara daripada perkara bid'ah yang mendapatkan komen hangat daripada mereka-mereka, tapi yang untuk di dataran, untuk di Bukit Jalil itu tidak mendapatkan komen apa-apa dari kumpulan-kumpulan tadi itu. Jadi saya ingin mempromosikan majelis yang akan kita adakan pada malam hari itu. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali dengan kesempatan dalam program Cinta Ilmu. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء. صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا يوم الزحام، يشفع لنا